Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonatan Benyamin dengan nomor mahasiswa 196500036. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Oke. Yang pertama itu sejarah software engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada tahun 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap perkembangan rekayasa perangkat lunak. Adapun pengertian dasarnya, istilah rekayasa perangkat lunak atau RPL secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Istilah software engineering mulai populer pada tahun 1968 pada Software Engineering Conference yang diselenggarakan oleh NATO. Sebagian orang menggantikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer. Padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak atau software dan program komputer. Nah, perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur ini adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Selanjutnya, pengertian dasar. Pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisis kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Nah, dari pengertian ini jelaslah bahwa rekayasa perangkat lunak tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Pernyataan, semua aspek produksi pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi seperti manajemen proyek, penentuan personil, anggaran biaya, metode, jadwal, kualitas, sampai dengan pelatihan pengguna merupakan bagian dari rekayasa perangkat lunak tersebut. Oke, kita lanjut. Perangkat lunak atau software. Nah, perangkat lunak merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Nah, rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu software atau perangkat lunak dan engineering atau rekayasa. Perangkat lunak atau software adalah source kode pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya didokumentasi terhadap source kode, tapi juga didokumentasi terhadap sesuatu yang dibutuhkan selama pengembangan atau instansi atau penggunaan atau pemeliharaan sebuah sistem. Nah, engineering atau rekayasa adalah sebuah aplikasi terhadap pendekatan sistematik yang berdasar atas ilmu pengetahuan dan sistematis, serta aplikasi tentang produksi. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Perkembangan rekayasa perangkat lunak. Meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Dari sisi disiplin ilmu, RPL masih relatif muda dan akan terus berkembang. Arah perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan antara lain meliputi tahun 1940-an, kejadian komputer pertama yang memperbolehkan penggunaan penulis kode program secara langsung. Nah, pada tahun 1950-an, kejadian generasi awal
komputer dan bahasa Markov generasi pertama compiler. Generasi kedua compiler komputer mainframe mulai dikomersialkan. Nah, pada tahun 1960-an, pengembangan perangkat lunak pesanan konsep software engineering mulai digunakan. Pada tahun 1970-an, pengembangan perangkat lunak, perangkat mini komputer komersial, dan seterusnya. Kita lanjut, ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Fokus utama pengembangannya adalah untuk mengembangkan praktek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi pengembang perangkat lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Nah, ruang lingkup rekayasa perangkat lunak itu ada software engineering-nya yang paling inti, dan terbagi menjadi software design, ada manajemen, ada software konstruksi, software testing, software maintenance, konfigurasi manajemen, ada software requirement, proses, dan software quality, dan tools dan method. Nah, untuk tujuan di sini ada 3. Yang pertama itu untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Ya, sudah pasti untuk menghasilkan yang berkualitas. Yang kedua itu menghasilkan perangkat lunak yang efisien. Dan yang ketiga, menghasilkan perangkat lunak yang tepat waktu. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL. Nah, ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu atau usaha dan biaya untuk membangun perangkat lunak. Yang kedua itu perubahan nisbah atau rasio biaya perangkat keras THD harga perangkat lunak. Yang ketiga itu kemajuan pesat perangkat keras. Yang keempat, kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak. Selanjutnya, tuntutan yang lebih tinggi dari jumlah perangkat lunak. Seterusnya, tuntutan yang lebih tinggi dan meningkatnya peran pemeliharaan. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Nah, cakupan ruang lingkup yang cukup luas membuat RPL sangat terkait dengan disiplin dengan bidang ilmu lain. Tidak saja subbidang dalam disiplin ilmu komputer, namun dengan beberapa disiplin ilmu lain di luar komputer. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain-lain. Nah, bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, dan kebijakan dan strategi bisnis. Bidang ilmu matematika meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang statistis, analisis numerik, dan matematika diskrit. Bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko dan keandalan, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan atau interaksi antar manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Nah, bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya keuntungan, pemodelan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Sifat dan karakteristik software. Software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen itu tidak aus tetapi
bisa merusak. Nah, elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Selanjutnya, kategori perangkat lunak secara umum. Kategori perangkat lunak secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu perangkat lunak sistem, yaitu sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain seperti compiler, editor, dan utilitas pengaturan file. Yang berikutnya perangkat lunak real time atau program-program yang memonitor atau menganalisa atau mengontrol kejadian dunia nyata pada saat terjadinya real time event. Perangkat lunak bisnis seperti memproses informasi bisnis dan lain-lain. Nah, selanjutnya perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan ditandai dengan penggunaan algoritma number sorting. Selanjutnya embedded software atau produk yang ada dalam read-only memory dan dipakai untuk mengontrol hasil dan sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri. Selanjutnya perangkat lunak komputer personal, yaitu untuk kebutuhan personal seperti pengolahan kata, angka, dan manajemen database. Selanjutnya perangkat lunak kecerdasan buatan menggunakan algoritma non-num untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai dengan perhitungan atau analisis secara langsung. Selanjutnya tipe-tipe software. Tipe-tipe software sini ada sistem software, aplikasi software, dan engineering and system software. Sistem software yaitu sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lain seperti compile, editor, peneliti, sistem operasi, driver, dan prosesor telekomunikasi. Nah, untuk aplikasi software, dia seperti untuk program stand-alone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu seperti aplikasi untuk memfasilitasi kegiatan bisnis atau pembuatan keputusan teknik. Dan selanjutnya software yang dirincikan dengan algoritma numerik. Aplikasinya berkisar dari astronomi sampai vulkanologi, analisis otomotif sampai dinamika orbit ruang angkasa. Software ini banyak digunakan dalam bidang engineering dan services. Contoh CID atau Computer Aided Design. Tipe-tipe software. Yang pertama itu ada embedded software atau software yang disimpan dalam memori tetap atau ROM, digunakan untuk mengontrol fungsi sebuah produk. Software ini dijalankan dengan fungsi-fungsi terbatas seperti fungsi digital atau automobil atau kontrol bahan bakar. Yang kedua, product line software atau software yang dirancang untuk menyediakan kemampuan khusus yang dapat digunakan oleh banyak user yang berbeda. Yang selanjutnya, web application atau software yang berpusat pada jaringan. Software ini menyajikan informasi berupa teks atau grafik. Web apps tidak hanya menyediakan fitur-fitur stand online, fungsi komputasi dan konten. Dan selanjutnya artificial intelligence software. Software yang banyak menggunakan algoritma numerik dan memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat dianalisis dengan komputasi biasa. Saya kira penjelasan dari saya cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.